Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu menguatkan dan memampukan kami lewat kuat kuasa Roh Kudus. Kepadamu kami bersyukur untuk kesempatan ini. Lewat channel Klafus Sukacita kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir bagi kami saat ini, baik hamba, kru, bahkan pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada. Roh pimpin kami sekalian untuk menikmati kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 9 di bawah perikop Allah Hakim yang adil. Ayat 9, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus hingga selama-lamanya. Pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita dipandu dalam sebuah tema yang berkata, biarkan Allah yang menghakimi. Biarkan Allah yang menghakimi. Pemirsa, terkadang sebagai manusia kita seringkali menghakimi sesama kita tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Padahal belum tentu hal yang dituduhkan kepada mereka itu benar atau salah. Dan terkadang pula ada orang yang jelas-jelas bersalah tetapi tidak mau atau tidak terima untuk dihakimi atau diadili. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-5, di sana mengatakan tentang hal menghakimi. Bagian firman Tuhan ini adalah ajaran dari Yesus Kristus yang mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain, padahal kita juga melakukan kesalahan yang besar. Kata selombar dan balok yang diibaratkan sebagai kesalahan atau dosa yang sedikit atau dosa yang banyak yang dituduhkan kepada orang lain, padahal kita pun tidak melihat diri kita sendiri. Ibarat satu jari menunjuk kepada orang lain, padahal 3 jari lainnya kembali kepada kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk belajar dari firman Tuhan saat ini dari kitab Mazmur pasal 7, di mana pemazmur mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dia menyadari tentang keberadaannya sebagai manusia. Sehingga dengan rendah hati mengakui dan memohon agar Tuhanlah yang menghakiminya. Sebab bagi pemazmur, Tuhan itu adalah hakim atas segala bangsa. Dan Tuhan juga yang menguji hati dan batin setiap orang. Jadi, kalau didapati ada hal yang salah dalam kehidupannya, maka yang hanya bisa mengadili hanyalah Tuhan. Nah, pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain atas dosa yang diperbuatnya. Sebab hanya Tuhan yang dapat menghakimi atau mengadili orang tersebut berdasarkan tindakan dan perbuatannya. Dan kita juga tidak berhak membenarkan diri kita untuk hal yang kita pikir sudah benar. Tetapi harus belajar untuk merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan, lalu membiarkan Tuhan Allah yang mengadili, yang menghakimi. Seperti yang dikatakan oleh tema kita saat ini.
biarkan Allah yang menghakimi. Baik ataupun buruk kehidupan kita, ataupun kehidupan orang lain, kita tidak berhak untuk menghakimi atau mengadilinya. Tetapi alangkah baiknya kita berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengadili ataupun menghakimi setiap orang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, atas setiap tindakan perbuatan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk berserah kepada Tuhan dan menyelidiki langkah kehidupan kita supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita tidak menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain, tetapi kita merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan, lalu membiarkan Tuhan yang mengadili atau menghakimi hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Tolong kami supaya dalam menjalani hari-hari hidup kami tidak menghakimi sesama kami atas setiap tindak perbuatan yang dilakukan. Baik menyakiti hati sesama, tapi juga menyakiti hati Tuhan. Tolong kami juga untuk tidak membela diri ketika kami menjalani kehidupan kami lalu menganggap diri benar. Tapi biarlah kami juga berserah dan membiarkan Tuhan yang mengadili ataupun menghakimi kami. Berkati sekalian kami pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam setiap gumul harap dan doa mereka, dalam setiap kehidupan yang mereka jalani, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berada dalam pergumulan yang berat Tuhan buka jalan bagi mereka. Dan kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam waktu di mana kami masih diperhadapkan dengan wabah virus corona. Tuhan kuatkan iman kami, tubuh jasmani kami, supaya kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, lalu senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap orang yang berharap bersandar kepada Engkau. Dalam setiap gumul doa dan harapan mereka, kiranya Tuhan menyelidiki dan menjawab itu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Berkati tim Klafus Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam kesediaan mereka untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat channel ini. Kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, tugas tanggung jawab pelayanan mereka, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.